Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu ya. Ketua kelas sok dipimpin doanya. Tempat duduk, siap. Baca doa, dimulai. Selesai, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ditutup ya pintunya. Sok duduk lagi. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masih pada semangat? Semangat. Udah pada sarapan atau sekarang mah? Makan sore udah? Udah. Alhamdulillah, yang belum nanti makannya habis pulang dari sekolah. Ada yang tidak hadir untuk hari ini? Ada Ibu. Ibu absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir? Arianti, Hadir. Rizka, Sakit. oh, Sakit izin. izin. Risa, Ida Rahmawati, Hadir. Tasya Aulia, Desmianti, Hadir. Reina, Sakit. Idawati, Sakit. Getari. Sakit. Banyak yang sakit ya. Kalian harus jaga kesehatan ya supaya tidak sakit dan terus bisa sekolah. Oke, sekarang kita akan belajar mengenai operasi hitung bilangan bulat. Nah, sebelum kita ke pembelajaran inti, Ibu akan memberitahu kalian mengenai kompetensi dasar, indikator serta tujuan pembelajaran hari ini. Nah, untuk kompetensi dasarnya, yang pertama itu menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Terus yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat. Untuk indikator pencapaiannya, yang pertama itu melakukan operasi hitung bilangan bulat dengan memanfaatkan sifat-sifat operasi hitungnya. Terus yang kedua, menyelesaikan masalah konseptual yang berkaitan dengan operasi bilangan bulat. Nah, selanjutnya itu mengenai tujuan pembelajaran. Nah, setelah kegiatan pembelajaran selesai, Ibu harapkan kalian bisa menghayati dan mengamalkan materi operasi bilangan bulat sebagai bentuk penghayatan dan mengamalkan ajaran agama yang dianut. Kemudian memahami konsep dari operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Memahami sifat-sifat operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Mengaplikasikan materi yang telah dipelajari dalam kehidupan sehari-hari, menjalin komunikasi dan kerjasama yang baik dengan teman sekelompok ataupun teman sekelas. Nah, kita lanjut ya. Kemarin kan kita udah belajar mengenai bilangan bulat. Sekarang kita belajar mengenai operasinya. Nah, ada yang masih ingat apa itu bilangan bulat? Ada yang masih ingat? Jadi bilangan bulat itu terdiri dari bilangan negatif, Ya, positif, sama nol. ya. Ada yang lain? Apa setuju dengan apa yang Arianti katakan? Setuju. Ya, betul ya. Kemudian selain kan yang barusan Arianti ucapkan itu mengenai pengertiannya dari bilangan bulat. Selain dari bilangan bulat, kemarin kita udah belajar apa? Garis bilangan. Ya, garis bilangan. Ada yang masih ingat apa saja komponen-komponen dari garis bilangan? Yang tadi Bu, yang positif, Ya, nol terus? sama negatif. Iya, betul. Nah, ini untuk lebih jelasnya ya. Jadi betul ya, ada bilangan bulat negatif, ada bilangan bulat positif. Untuk bilangan bulat positif itu ada berada di sebelah kanan, dan untuk bilangan bulat negatif sebelah kiri. Semakin ke kanan semakin Besar. semakin ke kiri semakin Kecil. Oke, nah sekarang sepertinya sudah siap ya. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu mengenai operasi hitung bilangan bulat, penjumlahan dan pengurangan. Nah, perhatikan terlebih dahulu gambar ini. Ada yang tahu ini gambar apa? Udah pasti pada tahu ya, ini gambar boneka. Ini gambar boneka. Nah, ceritanya nih, Mia mempunyai 3 boneka di rumahnya. Karena Mia selalu melaksanakan atau tidak meninggalkan salat 5 waktu, Mia mendapatkan hadiah sebanyak 2 boneka. Jadi, berapakah boneka yang dimiliki Mia sekarang?
Nah, untuk mengetahui jumlah bonekanya yang sekarang, kita bisa menggunakan operasi hitung bilangan bulat penjumlahan. Nah, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, atau untuk mengetahui berapakah boneka Mia sekarang, ada yang bisa menyebutkan aplikasi dari materi operasi hitung bilangan bulat penjumlahan dan pengurangan di kehidupan sehari-hari, selain dari yang Ibu contohkan barusan. Ada yang tahu atau ada yang ingin melangkah? Ya betul. Terus ada lagi? Oh, kita punya permen terus ngasih ke teman. Ya betul. Ada lagi? Udah ya, cukup. Nah sekarang kita lihat nih cara untuk mengetahui berapa boneka yang dimiliki oleh Mia. Nah, tadi kan Mia punya 3 boneka di rumahnya. Kemudian karena Mia selalu sholat dan tidak pernah meninggalkan sholat yang 5 waktu, nah Mia mendapatkan 2 boneka lagi. Jadi total dari boneka yang Mia miliki adalah 5. Nah, ini kan cara manualnya. Nah sekarang Ibu akan memperlihatkan caranya dengan menggunakan garis bilangan. Nah, ini soalnya. Nah ini ke dalam bentuk matematikanya ya. Nah sekarang kita lihat garis bilangan. Tadi katanya Mia mempunyai 3 boneka di rumahnya. Berarti melaju dari majunya itu dari angka 0 ke 3. Sebelah mana? Kanan. Nih, bonekanya maju ke sebelah kanan. Terus ditambah lagi kan bonekanya 2 karena Mia itu tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Sebanyak 2. Nah, berarti hasilnya 5. Sama ya hasilnya dengan cara yang awal. Nah, oke, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Nah, di sini tadi Mia, sekarang Nia. Nia mempunyai 6 pasang sepatu di rumahnya. Karena sedang senang hati, Nia membagikan 2 pasang sepatunya kepada sepupunya. Berapa pasang sepatu yang dimiliki Nia sekarang? Nah, sekarang kita akan mencari tahu berapa pasang sepatu Nia yang dimiliki sekarang dengan menggunakan alat peraga ini. Nah, alat peraga ini namanya Carbil Speed ya. Laju mobil. Nah, ini mobilnya. Ini namanya Carbil ya. Mobil bilangan. Nah, di sini ada angka-angkanya. Kita susun terlebih dahulu. Yang pertama kita susun dari angka 0 ya. 0 itu tepat berada di lampu merah. Harus diingat-ingat. 0 itu berada tepat di lampu merah. Nih, Ibu tandai ya di sini warna kuning. Nah, terus sekarang kita lanjut ke yang ini. Negatif 9, kita susun aja ya angkanya. Negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7, negatif 8. Ini 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, Nah, di sini udah Ibu kasih tanda di mana titik-titik yang berwarna hijau ini bernilaikan positif. Kalian juga bisa lihat di tanda panahnya ya. Ibu udah kasih tanda panah di sini tuh. Kalau ke sebelah kanan nilainya positif, kalau ke sebelah kiri yang tandanya warna merah negatif. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita mau menyelesaikan soal yang di situ. Katanya Nia mempunyai 6 pasang sepatu di rumahnya. Nah, Carbil kita simpan tepat di lampu merah di 0. Kita simpan di situ ya. Nah, terus kita ibaratkan angka-angka yang di sini dengan kalau misalkan 1 kilometer. Kalau 2 berarti 2 kilometer dan seterusnya ya. Mau yang ini juga sama. Nah, terus tadi katanya Nia itu mempunyai 6 pasang sepatu. Kita maju atau kita laju ke angka 6. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Nah, kita kasih tanda biar nanti nggak pusing. Nih, kelihatan ya? Nah, kita kasih tanda. Kemudian Nia memberikan 2 pasang sepatunya kepada sepupunya. Nah, berarti lajunya kemana, Karbil? Ke kiri apa ke kanan? Ke kiri sebanyak 2 kilometer. Ke kanan, ke kiri. Berarti 1, 2. Nah, kita kasih tanda warna merah untuk hasilnya biar nanti terlihat jelas. Nah, hasilnya itu 4. Apakah benar sepatu Nia sekarang itu ada 4 pasang? Kita cek. Betul ya, ada 4 pasang. Nah, ini ada contoh soal. Ada 5. Ada yang mau mencoba menggunakan Karbil? Mau ke depan. Yang nomor 1 ya. Negatif 7 ditambah 2. Ambil dulu ininya, ambil dulu. Dari ini ya apa? Lampu merah. Ya, dari 0. Yang juga nih tanda ininya kan dibenahin. Negatif 7 berarti ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kasih tanda. Kasih tanda yang hitam ya. Ya, kasih tanda warna hitam. Nah, kayak gitu. Sekarang ditambah 2. Berarti lajunya kemana? Ya, sebanyak 2. 2. Jadi hasilnya negatif 5. Nah, betul tidak ya hasilnya negatif 5? Kita cek hasilnya. Ya betul, negatif 5. Ada yang mau coba lagi? Arianti. Arianti Soker. Diambil dulu tandanya. Jadi kan untuk soalnya itu Arianti nomor 2 sama 3 ya? Oke, jadi yang nomor 2 itu kan kita punya 9 ya. Ya. Berarti di sini banyak 9. Dimulainya itu harus dari mana? Oke, dimulainya dari lampu merah. Di sini atau dari 0 ya. Terus karena 9 bilangan, maka kita simpannya di angka 9. Setelah itu dikurangi 3. Karena dikurangi maka kita melajunya ke sebelah kiri sebanyak 3. 1, 2, 3. Maka hasilnya adalah positif 6. Kita lihat ya hasilnya. Ya, betul. Nah, sekarang yang nomor 3. Lalu dimulainya 3. Nah, ya. Itu kan soalnya 1 dikurangi 5. Berarti kita ke kanan sebanyak 1. Lalu dikurangi 5. Karena dikurangi berarti kita harus ke kiri. Sebanyak 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Hasilnya jadi berapa? Hasilnya negatif 4. Kita lihat hasilnya betul tidak? Ya, betul ya. Hasilnya negatif 4. Silakan duduk Arianti. Terima kasih. Untuk soal yang nomor 4 dan 5 kepada Desmianti, silakan diambil dulu tandanya. Nah, untuk soal yang nomor 4 yaitu negatif 3. Nah, karena negatif 3, yang dimulai dulu dari 0, lampu merah. Negatif 3 kita melangkah ke angka negatif 3. 1, 2, 3 di sini. Ya. Kita kasih tanda. Nah, kemudian negatif 6. Nah, karena negatif berarti harus ke kiri. Negatif 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka hasilnya negatif 9. Kita lihat ya. Iya betul. Hasilnya negatif 9. Nomor 5. Untuk yang soal nomor 5, kita dimulai dari 0 dulu. Karena disitunya positif, maka kita melaju ke arah kanan. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita kasih tanda. Ya. Nah, kemudian dikurangi 9. Karena negatif, karena dikurangi maka mundur ke arah kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, hasilnya di negatif 2. Ya betul. Hasilnya negatif 2. Terima kasih.
Lebih mudah kan ya menggunakan alat peraga ini, dan kalian juga lebih paham untuk nanti mengerjakan soal. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari sifat dari operasi penjumlahan dan pengurangan. Yang pertama itu ada sifat operasi penjumlahan. Sifat operasi penjumlahan itu ada dua. Yang pertama komutatif, yang kedua adalah asosiatif atau pengelompokan. Nah, di sini yang sifat pertama itu sifat komutatif. Jika A ditambah B sama dengan B ditambah A. Jika A ditambah B sama dengan B ditambah A. Jika A ditambah B, nilainya akan sama ketika B ditambah A. Contohnya misalkan A-nya 2 ditambah B-nya 3 misalkan ya. Hasilnya berapa? 5. Nah, kita coba ketika dibalikan. B-nya tadi kan 3 ditambah 2 hasilnya 5. Sama ya. Nah, ini merupakan atau termasuk ke dalam sifat komutatif. Nah, selanjutnya ada sifat asosiatif atau pengelompokan. Nah, jika A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah B ditambah C. Nah, kita kan harus mengerjakan yang ada tanda kurungnya terlebih dahulu ya. Nah, kita misalkan A-nya itu 2 ditambah B-nya itu 3 ditambah C-nya itu 4. Hasilnya berapa? 2 ditambah 7. Hasilnya 9. Nah, apakah nilainya akan sama ketika dijumlahkannya dengan A-nya dijumlahkan dengan B terlebih dahulu, kemudian dijumlahkan dengan 4. Berarti ini juga hasilnya 5 ditambah 4 hasilnya 9. Sama ya hasilnya. Nah, ini ada contoh soal. 800 ditambah 70 berapa? 870. Nah, yang nomor 2 70 ditambah 800. 870. Nah, nomor 1 dan nomor 2 ini bisa termasuk ke dalam sifat komutatif. Kemudian nomor 3 dan nomor 4 apakah termasuk ke dalam sifat komutatif? Termasuk ya. Nah, untuk soal yang selanjutnya nanti bisa kalian kerjakan di rumah. Nah, untuk yang kedua ada sifat operasi pengurangan. Ada 5 sifat operasi pengurangan. Yang pertama, inverse dari A adalah negatif A. Contohnya, inverse dari 5 adalah negatif 5. Kalau misalkan inverse dari 1 berapa? Negatif 1. Inverse dari negatif 10. Ya. Nah, sekarang yang kedua, A dikurangi B, nilainya akan sama ketika A ditambah negatif B. Kita langsung lihat contohnya saja ya. 6 dikurangi 3, hasilnya 6 ditambah negatif 3. Nah, hasilnya 6 dikurangi 3 3. Kemudian 6 ditambah negatif 3 hasilnya juga 3. Jadi hasilnya sama ya. Hasilnya sama ya. Nah, kemudian sifat yang ketiga, A dikurangi negatif B. Hasilnya akan sama ketika A ditambah B. Nah, bisa dilihat langsung ya contohnya. Kemudian yang keempat, negatif A dikurangi negatif B sama dengan negatif A ditambah B. Jadi contohnya negatif 9 dikurangi negatif 6 sama dengan negatif 9 ditambah 6 hasilnya. Kemudian yang kelima, negatif A dikurangi B sama dengan negatif A ditambah negatif B. Contohnya itu negatif 2 dikurangi 5 sama dengan negatif 2 ditambah negatif 5. Hasilnya itu sama ya, negatif 7. Untuk mempermudah kalian mencari tahu hasil dari operasi penjumlahan ataupun pengurangan dari bilangan bulat, dan kalian ingin tahu apakah benar nih ketika kita menggunakan garis bilangan hasil yang kita kerjakan itu benar. Nah, Ibu di sini punya aplikasi namanya Hitung Bilangan Bulat. Nanti kalian bisa download di HP, di Play Store ya. Nah, ini nanti kalian bisa lihat gambarnya yang ini ya, Hitung Bilangan Bulat. Kemudian nanti ini tampilan awalnya di menunya ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Nah, karena kita sedang belajar penjumlahan dan pengurangan, kita gunakan yang penjumlahan dan pengurangan terlebih dahulu. Nah, di sini ada operasi penjumlahan ya. Nah, ada kolom untuk memasukkan angkanya. Untuk setelah itu, nah kita masukkanlah angkanya, misalkan 3 ditambah negatif 4.
lebih memahami apa yang telah Ibu sampaikan, Ibu kasih LKS. Kalian itu ya, bagi kelompok menjadi 2 kelompok. Ini LKS-nya. Bagi 2 kelompok. Nah, kalian lihat ada di halaman 6 ada tugas kelompok. Nah, kalian kerjakan untuk kelompok 1, Arianti ya, kelompok 1 nomor 1 dan 2, kelompok 2 itu nomor 3 dan 4. Silahkan dikerjakan. Diskusi ya, nanti setelah mengerjakan kalian presentasikan ke depan. Kalau ada yang susah atau belum dipahami dari soalnya, boleh ditanyakan ke Ibu. Jangan lupa ditulis diketahuinya, ditanyakannya, terus langsung menyelesaikannya ya. Nah ya, kalau selisih berarti suku yang paling udah, Arianti udah. Kalau udah langsung aja ke depan mempresentasikan hasilnya. Kelompok 2 memperhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari perwakilan kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai hasil dari kelompok 1, yaitu nomor 1 sama 2. Kan yang diketahui itu adalah di sini kan ceritanya seorang penyelam amatir mula-mula berlatih menyelam di kedalaman 2 meter. Nah, ini yang diketahuinya ya, berarti mula-mula menyelam di kedalaman 2 meter. Karena kedalaman 2 meter berarti kan negatif 2 ya. Lalu setelah merasa lancar menyelam di kedalaman 2 meter, kemudian ia turun lagi hingga kedalaman 5 meter. Lalu, berapakah selisih kedalaman pada kondisi tersebut? Nah, yang ditanyakan itu adalah selisih. Nah, kalau misalnya kita memisahkan yang mula-mula itu sebagai A dan turun lagi itu sebagai B, maka A dikurangi B. A-nya berapa? Tadi negatif 2, dan karena selisih berarti dikurangi, sehingga
yang B-nya itu adalah turun lagi hingga kedalaman 5 meter, yaitu negatif 5. Sehingga negatif 2 dikurang negatif 5 sama dengan negatif 2 ditambah 5 hasilnya 3. Sehingga selisihnya itu adalah 3 meter. Lalu untuk yang kedua, yang diketahuinya itu suhu luar rumah itu negatif 12 derajat Celcius. Lalu penghangat ruangan itu 4 derajat Celcius. Yang ditanyakannya itu selisih suhu di ruangan. Nah, karena ini selisih, sehingga kita harus menuliskan terlebih dahulu suhu ruangan yang paling tinggi, yaitu 4 derajat Celcius. Lalu dikurangi sama negatif 12, sehingga 16 derajat Celcius. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Arianti. Nah, kelompok 2 sudah selesai? Apa belum? Sudah. Silakan untuk mempresentasikan ke depan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan untuk soal nomor 1. Nah, di sini yang pertama diketahui Pak Ruto memiliki uang 2,5 juta. Kemudian dikasih ke Bu Jenny 670, kemudian dikasih lagi ke Ucup 500, kemudian dikasih lagi ke anaknya karena anaknya minta uang. Nah, kemudian ini hasilnya karena semuanya dikasihkan, jadi semuanya dikurangi dan ini hasilnya adalah 1.205.000. Nah, untuk yang nomor 2 diketahui 9, 10 tambah 8 sama 9 tambah 10 tambah 8. Ini maksudnya karena sifat asosiatif. Nah, kemudian ini 10 kita didahulukan dulu untuk yang dalam kurung, yaitu 10 tambah 8. Nah, ini 18 kita jumlahkan, 9 tambah 18 sama dengan 27. Nah, sekarang kita dahulukan lagi yang ada dalam kurung, yaitu 9 tambah 10, maka hasilnya 19 tambah 8. Ini sama ya, hasilnya 27. Begitu Ibu. Terima kasih, udah betul ya apa yang dijelaskan oleh Desi. Beri tepuk tangan. Nah, karena sudah latihan soal dan sepertinya kalian sudah paham dengan apa yang telah Ibu sampaikan. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Ibu izin bertanya. Ya. Kalau untuk inverse itu kebalikannya, Bu? Ya. Oke. Gitu ya. Untuk inverse itu adalah kebalikan. Nah, udah dicatat ya tadi apa yang udah Ibu jelasin. Nah, nanti untuk mengasah kemampuan kalian kerjakan tugas mandiri ya yang ada di AKS halaman 6 yang atas tugas kelompok. Nah, sebelum kita mengakhiri, ada yang ingin memberikan kesimpulan tentang pembelajaran kita hari ini? Boleh Ibu? Iya, boleh. Jadi hari ini kita itu belajar mengenai penjumlahan dan pengurangan operasi bilangan bulat. Nah, dari sifat penjumlahan itu ada komutatif dan juga ada asosiatif. Sedangkan untuk pengurangan itu ada inverse dan juga gak berlaku komutatif. Ya betul ya. Yang lainnya setuju dengan apa yang Arianti sampaikan? Mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan dan pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa dikerjakan tugasnya ya. Nah, sebelum kita tutup, kita doa terlebih dahulu untuk ketua kelas. Pimpin doa. Siap? Doa mulai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So, sekarang kemas-kemas barangnya, terus siap-siap pulang. Hati-hati ya di jalannya. Terima kasih Bu hari ini. Iya, sama-sama.